Kalau udah mabuk asmara, lupa segalanya. Sama tuh kayak Wisnu sama Veron. Kerjaannya nempel mulu kayak perangko. Namanya cowok, pantas dong. Kalau nganterin ceweknya pulang, ya kan, ya kan, ya kan, ya kan, ya kan, ya kan. Diantarlah pulang tuh si Veron sampai ke depan pintu rumahnya. Pas kebetulan banget emaknya si Veron yang bukain pintu. Wih, hati emak panas kayak air mendidih. Pahlawan kita nih sampai juga nih. Waduh, pahlawan kita nih Soekarno, Hatta ya kan, kita beri hormat dulu lah. Hormat Pak Soekarno. Waduh, ini dia baru namanya pahlawan kita nih, ya kan? Proklamasi, kalah kayak cocok. Wah, benar pokoknya. Waduh, Neng. Wah, pada bolos sekolah ya? Pulang. Pulang, nggak jawab deh, ya kan? Iya nih, zaman ada yang Belanda nih. Waduh, mantep nih. Tembak. Waduh, mantep lah, ya kan? Yang ini gimana ya? Lagi. Belandanya ada lagi. Aduh, tembak, tembak. Wah, mantep nih. Waduh. Ada pemirsa nih. Nah, pemirsa, ketemu lagi di barang Luhut Kribo di acara Kribo spesial ya kan? Kenapa spesial? Karena sekarang nih Luhut Kribo ada di kawasan ini nih. Tugu Pahlawan ada di Surabaya. Waduh, dalam Kribo spesial nih kali ya, kita bakal ngeludah kasus-kasus heboh yang ada di Jawa Timur. Waduh, mau tahu tayangan kayak gimana? Langsung aja kita tonton. Nih dia tayangannya. Kribo, kriminal, heboh, 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 heboh. Capek, udah, kriminal heboh, ya kan? Waduh. Lelaki berperawakan tinggi besar ini terpaksa berurusan dengan polisi karena meresahkan warga dengan melakukan serangkaian penipuan dengan mengatasnamakan anggota BIN dan KPK pusat. Wih, nekat bener nih si abangnya. Berani-beraninya. Lihat tuh atributnya banyak bener. Ada pistol juga. Berbeda dengan tampangnya saat menipu orang, kini Sugianto menjadi memelas dan sok tidak tahu begitu disidik oleh polisi. Hei, ini nih, beraninya sama orang lemah, sama polisi tacur. Engkong Acong. Ini dia nih, juragan tanah yang punya kebun luas dan luas banget. Tapi usut punya usut nih, ternyata tanahnya bermasalah. Lantaran si Poltak, juragan minyak dari Medan, ikut-ikutan ngaku punya lahan yang sama. Wih, gimana ceritanya ya? Aku yang punya tanah ini, keturunan opung aku. Baru punya bukti. Mana? Percecokan pun tak terelakkan. Karena masing-masing punya bukti yang kuat. Jadinya ya nggak ada yang mau ngalah. Le. Sabar dulu, ribut-ribut malu sama tetangga. Cuma pula ini. Berani dia sama aku. Nah, masalah yang kayak gini nih jadi santapan nikmat bagi Yanto yang berprofesi sebagai anggota BIN dan KPK gadungan. Dengan penuh percaya diri, Yanto pun mengelabui Poltak. Katanya sih, dia bisa menyelesaikan urusan beginian. Asalkan ada fulus. Ya, fulus. Gampang, segala sesuatu bisa diurus. Karena gelagatnya meyakinkan, Poltak pun memberikan sejumlah uang. Berhasil juga nih si Yanto nih ya. Mana lama kali nih orang. Jam demi jam pun berganti. Tapi kok si Yanto gak datang-datang juga ya? Poltak mulai sadar. Jangan si Yanto ini udah nipu dia.
Poltak pun menghubungi polisi. Pak, pesan nasi padang ya, pakai rendang jengkol. Atuk aja, atuk. Pak polisi pun mengatur strategi untuk menjebak Yanto. Waduh, Pak. Badannya tinggi aman. Ini mah kelihatan atuh. Ayo, sembunyi lagi. Yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Yanto malah minta tambahan fulus lagi. Tak mau rugi 2 kali, Poltak menanyakan identitas Yanto. Yanto ternyata tukang tipu yang membawa identitas palsu. Dan tanpa banyak basa-basi, Pak polisi pun menyergap Yanto. Lalu didapat. Yanto malah bersilat lidah. Ya ampun Yanto, udah tahu tukang tipu yang boyang aku. Aduh Yanto. Bersama pacar peras orang tua. Wisnu, warga Purworejo, Jawa Tengah ini mencoba memeras orang tua kekasihnya dan meminta tebusan uang puluhan juta rupiah. Awalnya, Wisnu menjalin hubungan cinta dengan kekasihnya yang masih duduk di bangku kelas 2 SMP di kota Kediri, Jawa Timur. Namun, karena orang tua gadisnya tidak merestui hubungan mereka, Wisnu mengajak gadisnya lari dari rumah. Wisnu merayu kekasihnya agar seolah-olah sedang diculik dan meminta tebusan kepada orang tuanya. Ya ampun, wis. Minta dukungan ke orang tua pacar kok gini caranya. Ini sama saja dengan pemerasan. Iya Neng, abang juga ngerti. Abang kan juga kangen sama Neng, pengen ketemu. Masa kita pacaran lewat telepon mulu sih Neng? Minggir lu, tempat gue ini. Apaan sih kalau kita pacaran? Ya gue Gua ini lu. lu masih jangan temuin dong orangnya. Lu duduk aja kali. Ya, udah selesai. Ngomong soal orang pacaran. Hebat gue nih. Ngomong soal orang pacaran nih. Tadi ada kasus nih sepasang kekasih nih, ceritanya sekongkol nih, meres orang tuanya sampai puluhan juta. Waduh, mau tahu ceritanya ketahuan sampai bisa kayak gimana tuh ya? Langsung aja kita tonton. Ini dia tayangannya. Lo lah, ya kan? Halo sayang. Kalau udah mabuk asmara, lupa segalanya. Sama tuh kayak Wisnu sama Veron. Kerjaannya nempel mulu kayak perangko. Namanya cowok, pantas dong kalau nganterin ceweknya pulang, ya kan? Diantarlah pulang tuh si Veron sampai ke depan pintu rumahnya. Pas kebetulan banget emaknya si Veron yang bukain pintu. Wih. Hati emak panas kayak air mendidih pas ngeliat Wisnu nganterin anaknya pulang. Emang tuh emak nggak suka ngeliat Wisnu yang kere. Walhasil cacian pun dilontarkan. Wisnu cuma bisa tertunduk atut sama emak. Ya udah diusir dia nih. Biar badai menghadang, Wisnu tetap cinta mati sama Veron. Kita kabur aja yuk, Semua beresin pakaiannya bawa. Ntar jam 6 aku jemput ya. Bahkan Wisnu nekat ngajak Veron kabur. Kabur apa kawin lari tuh ya? Sesampainya di tempat tujuan, Wisnu sama Veron malah bersekongkol. Ceritanya, Veron pura-pura diculik terus minta tebusan uang 60 juta rupiah. Imas tuh saya culik, Bu. Saya ini yang tadi, yang ibu-ibu keplak kepala saya. Kamu berani-beraninya nyulik anak saya. Kalau nggak percaya nih, coba nih. Ibu tolong Bu, aku diculik nih. Bayar tebusan 60 juta ya. Si emak yang lagi harap-harap cemas dan dapat kabar kayak gitu tuh, langsung panik. Dia langsung lapor ke polisi buat nangkep mereka. Emang dasar kurang ajar nih ya dua anaknya ya. Berhasil nipu emaknya sendiri, malah mereka joget-joget.
Hmm. Wih, polisi bergegas mencari mereka sampai ke pelosok-pelosok, mendaki bukit, turuni lembah. Lagi gimana sih? Pemirsa, yang namanya pacaran nih ada batasannya ya kan. Nih, lebih baik percaya sama orang tua, nurut sama orang tua daripada sama pacar. Kalau kayak begini ribet tuh segala. Orang tua terus itu kurang, ya kan? Slow lah, kita amanin dulu. Kita amanin kantor polisi ya. Lagi di kripo, kriminal heboh, ya kan? Ayo Neng, ikut saya. Ya, Pak. Saya. Bukan, bukan. Ayo ikut kantor polisi. Ayo, ayo, ayo. Ikut.